Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan kita bincang-bincang terkait dengan K3, masih K3. Baik, dalam tayangan ini ya, kita apa itu? Bahas tentang K3. Perbedaan K3 ya dengan katakanlah K4 gitu. Terus juga dengan eh, KK. Nah, udah kelihatan? Baik. K3 itu adalah kesehatan dan keselamatan kerja. Andakah tahu perbedaan K3, K4, dan KK? Kalau K3 ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2070 sudah mulai terkenal di sana. Nah, K3 hanya berbicara terkait dengan APD dan APK, yaitu terkait dengan keselamatan pekerjaannya dan kesehatan pekerjanya. Sedangkan untuk lingkaran yang lebih luas itu yang keempat itu adalah eh, standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan. Bahwa ada hal yang perlu gitu, yang perlu dijadikan pedoman dan diterapkan di dalam dunia konstruksi atau di dunia kerja itu harus ada standarnya, standar kesehatan dan keselamatan keberlanjutan. Untuk penerapannya kita menggunakan keselamatan konstruksi. Jadi K atau keselamatan konstruksi itu adalah cara menerapkan standar keamanan, keselamatan dan kesehatan keberlanjutan atau penerapan eh, keempat gitu. Nah, kalau dunia industri di luar konstruksi menggunakan eh, SMKK, maaf SMK 3 gitu. Yaitu berdasarkan undang-undang eh, nomor 1 tahun 2000 nomor 1 tahun 70 tadi dan 13 2003, kemudian undang-undang nomor 2 tahun 2017. Dan di PUPR pada saat itu Permen PUPR menggunakan kebijakannya dengan Permen PUPR nomor 5 tahun 2014 tentang pedoman sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja atau SMK konstruksi bidang pekerjaan umum gitu. Maka dari itu eh, di dalam peraturan Naker gitu semua semua perusahaan wajib menerapkan SMK 3. Jadi SMK 3 itu apa? Definisinya bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Definisi lain menurut ILO adalah SMK 3 itu menurut ILO adalah ilmu yang bertujuan untuk mengantisipasi, mengevaluasi, dan sebagai pengendalian bahaya yang timbul di dalam dan atau dari tempat kerja yang dapat mengganggu kesehatan, kesejahteraan pekerja dengan mempertimbangkan kemungkinan dampak pada masyarakat sekitar dan lingkungan umum gitu. Dari sini kita kembali mengenal standar keempat itu munculnya dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa pengguna jasa atau penyedia jasa, pengguna jasa itu pemilik proyek, pemilik gedung gitu. Penyedia jasa adalah bisa kontraktor, bisa konsultan, wajib menerapkan standar keempat. Keempat itu apa? Merupakan singkatan dari keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan yang gambar di tengah.
Gitu. Jadi dapat dilihat bahwa K3 baru membicarakan tentang keselamatan dan kesehatan saja gitu. Sedangkan keempat lebih komplit. Dari sini kita kembali mengenal istilah baru yaitu kecelakaan konstruksi. Apa itu? Sebelum istilah baru ini diperkenalkan, kita sering menggunakan kegagalan konstruksi gitu pada PP nomor 29 tahun 2000. Tapi sekarang adalah eh, kita tidak mengenal kegagalan konstruksi tapi kecelakaan konstruksi. Dari Undang-Undang nomor 16 tahun 99 dirubah Undang nomor 2 tahun 2017, kemudian PP-nya nomor 22 tahun 2020, itu terus sampai kepada perubahan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan sebagainya, merubah itu istilah itu. Yang terjadi di pondok kemarin itu apa? Itu adalah kecelakaan konstruksi. Kenapa itu terjadi? Karena ya pekerjaannya tidak bersertifikat. Pekerjaannya malah anak-anak pondok. Kemudian insinyurnya eh, juga tidak menggunakan standar ini, pedoman ini, standar keempat ini gitu. Di mana itu sudah harus dibuat rencana RKK-nya dari mulai tahap inisiasi lah, perancangan, kemudian di tahap perencanaan, bikin desainnya sudah dalam tahap pemilihan kalau di dalam di kontrak itu, kemudian dalam tahap pelaksanaan waktu dilaksanakan itu harus sudah ada pedoman ini RKK, RMK gitu, RMPL, RRPL dan sebagainya yang apa itu semua itu tercakup yang dinamakan apa itu standar SMK 4 ini gitu. Jadi SMK 4 terdiri dari itu RKK, RMPK gitu kan. Kemudian RPL, itu semua itu masuk ke dalam dokumen SMKK gitu. Jadi eh, dalam peraturan PUPR nomor 21 tahun 2019, SMKK didefinisikan sebagai standar keempat, yaitu dengan tujuan untuk menjamin terselenggaranya keselamatan, keteknikan konstruksi, keselamatan dan kesehatan kerja, keselamatan lingkungan dan keselamatan publik gitu. Nah, ini gambarnya nih. Jadi, standar K4 gitu itu untuk menjamin keselamatan keteknikan konstruksi. Yang dijamin apa? Bangunannya, objeknya dijamin, asetnya gitu kan, peralatannya, materialnya gitu kan. Pencegahannya gimana? Yang dicegah adalah kecelakaan teknik konstruksi. Kecelakaan konstruksi jangan terjadi di sana. Selain itu, menjamin keselamatan dan kesehatan kerja. Yang dijamin siapa? Tenaga kerjanya, pemasoknya, tamunya. Waktu itu kan gedung sudah digunakan ya di saat pesantren itu ya. Lantai 1, sedangkan lantai 2 sedang dicor gitu. Lantai 3 sedang dicor. Akhirnya ambruk di sana gitu. Menimpa yang sedang sholat gitu, asar ya. Gitu. Padahal sedang ada pekerjaan konstruksi itu, di mana tidak menggunakan pedoman ini gitu. Maka terjadilah kecelakaan kerja dan juga mengakibatkan banyak luka-luka dan meninggal dunia. Mudah-mudahan hal itu tidak terjadi lagi ya. Maka kita sebagai orang PU atau teman-teman dari PU ya kita terpanggil ya untuk memberikan penjelasan dan melatih para pekerja karena dipakai santri ya dilatih dulu santri ya. Insinyur dilatih dulu bos. Harus dilatih bos insinyur. Arsiteknya harus dilatih juga. Diajarin keteknikan dan K3 kalau tekniknya udah bagus K3-nya ini gimana ini kok nggak dipakai nggak diterapkan bagaimana pedomannya waktu merencanakannya bagaimana gitu supaya lingkungan juga selamat gitu kan lingkungan kerja ya ada rumah sebelahnya kayak atau orang yang lagi masuk kayak atau mungkin dampak dari apa proyek itu kayak gitu mungkin dampaknya debu dampaknya juga mungkin bisa vegetasinya rusak, bisa juga tercemar lingkungan. Itu semua keselamatan semua harus masyarakat maupun sekitar proyek itu gitu kan. Maka dari itu harus ada kajiannya dari mulai apa itu penyusunan rencana itu gitu kan. Apakah proyek ini berisiko sedang atau berisiko kecil atau beresiko berat?
itu bisa dilihat dari kriteria yang telah saya sampaikan sebelumnya. Kalau dananya sekian, mempekerjakan orang lebih dari sekian, menggunakan teknologi sedang atau tinggi dan sebagainya. Kalau terus kemudian kalau dengan resiko tinggi itu katakanlah 100 juta ke atas, 100 miliar ke atas, yang dipekerjakan lebih dari 100 orang. Kemudian dengan menggunakan teknologi tinggi karena lantai 3. Nah, itu harus ada ahli K3 paling tidak ahli media yang eh, berpengalaman 3 tahun atau ahli utama gitu. Dan sebagainya gitu. Harus ada ahli K3-nya. Kalau tidak maka ya akan terjadi itu. Di mana ahli K3 inilah yang akan melakukan kajian terkait dengan identifikasi resikonya gitu. Melalui apa? Melalui HIRAK, yaitu Hajat Identification Risk Assessment and Opportunity. Kemudian metode kerjanya di apa? Dianalisa. Ngecor menggunakan apa? Apa pakai dekerek, pakai pakai ember atau udah pakai molen atau pakai apa gitu kan? Kemudian prosedur kerja ke instruksi kerja saya rasa prosedurnya nggak ada di sana karena dokumennya juga nggak ada gitu kan. Nah, kalau sudah dibuat dokumennya itu juga ada biayanya dimasukkan di sana. Bagaimana APD-nya dibeli, APK-nya dibeli, kemudian konsultasi dengan yang ahlinya kalau berisiko tinggi itu harus ada gitu. Kemudian harus ada asuransinya gitu. Jangan sembarangan karena yang terkait dengan nyawa gitu kan. Nah, kebetulan kita orang-orang ikhlas saja. Sebenarnya itu adalah menyalahi daripada eh, peraturan ini gitu kan. Walaupun itu kadang menggunakan dana sendiri, tapi PU juga mengatur eh, untuk semuanya sebenarnya terkait dengan pembangunan konstruksi ya. Supaya apa? Dalam rangka melindungi semua ya. Pekerja, pengguna, penyedia, mau masyarakat sekitarnya gitu. Maka dari itu harus dianalisa nih melalui job safety analysis bisa, melalui melalui construction safety analysis CSA bisa gitu. Jadi gitu ya Bos ya. Jangan disepelekan K3 ya. Dan jangan disepelekan penerapan SMKK ini. Oke, belajar terus SMKK supaya selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.